Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindy Asri Nur Pratiwi, NPM 181060418. Saya dari kelas Biologi D semester 5 dengan dosen pengampu Ibu Aryani Dwi Kesumawardani MPD, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Di sini saya akan membawakan materi tentang kurikulum 2013. Apa sih itu kurikulum? Jadi, kurikulum ini adalah alat yang digunakan untuk mencapai pendidikan yang dinamis. Sedangkan kurikulum 2013 adalah langkah lanjutan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi yang telah dirilis pada tahun 2004 dan KTSP tahun 2006 yang mencakup kompetensi siap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Di kurikulum 2013 ini ada aspek penilaian yang mencakup tentang sikap atau spiritual sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan pembelajaran kurikulum 2013 oleh guru. Yang pertama yaitu mengkondisikan suasana belajar yang menyenangkan. Yang kedua ada mendiskusikan kompetensi yang sudah dipelajari dan dikembangkan sebelumnya berkaitan dengan kompetensi yang akan dipelajari dan dikembangkan. Kemudian tahap yang ketiga yaitu menyampaikan kompetensi yang akan dicapai dan manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian tahap pelaksanaan pembelajaran kurikulum 2013 yang keempat yaitu menyampaikan garis besar cakupan materi dari kegiatan yang akan dilakukan. Dan tahapan yang kelima yaitu menyampaikan dengan lengkap teknik penilaian yang akan digunakan. Kemudian di kurikulum 2013 ini ada lanjutannya yaitu kegiatan inti. Jadi kegiatan inti ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan ini menggunakan pendekatan saintik yang disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan proses mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, dan mengkomunikasikannya. Dalam setiap kegiatan, guru harus memperhatikan perkembangan sikap peserta didik pada kompetensi dasar dari KL1 dan KL2, antara lain yaitu mensyukuri karunia Tuhan, jujur, teliti, kerjasama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus RPP. Kemudian ada daya pendukung proses pembelajaran. Daya dukung proses pembelajaran menentukan daya dukung berupa ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran. Sarana meliputi perabot peralatan pendidikan, media pendidikan seperti buku dan sumber bahan lainnya. Bahan harus yang habis pakai serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Kemudian prasarana meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang didik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang untuk unit produksi,
Kemudian ada ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berekreasi, dan ruang tempat lainnya. Kemudian di aspek penilaian yang pertama itu ada pengetahuan. Aspek pengetahuan maupun aspek yang ada di dalam materi pembelajaran untuk menambah wawasan siswa di suatu bidang dalam struktur kurikulum ini. Jenjang SD memiliki pengetahuan sebanyak 20% dan 80% aspek karakter, sedangkan di jenjang SMP memiliki bobot pengetahuan 40% dan 60% aspek karakter. Pada kurikulum 2013 memang diintegrasikan dengan pendidikan karakter yang sebelumnya telah direncanakan pemerintah dan terbentuknya kurikulum ini. Kemudian ada kegiatan penutup. Jadi yang pertama itu kegiatan guru bersama peserta didik. Itu ngapain aja sih? Di sini ada yang belajarnya adalah membuat rangkuman atau simpulan belajar, kemudian melakukan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan, kemudian ada memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil belajar. Kemudian kegiatan guru. Kalau kegiatan guru di sini yaitu memberikan penilaian, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling, dan memberikan tugas sebaik tugas individu maupun tugas kelompok sesuai hasil belajar proses peserta didik. Kemudian kegiatan guru yang terakhir yaitu menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. Berikut hasil dari saya menjelaskan tentang kurikulum 2013. Selamat menyaksikan dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.